Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nirna Laudia Yasser dari kelas Arsitektur A01 dengan NIM 24021150015 akan menjelaskan tentang analisis site pada lahan atau lokasi saya. Kita harus mengetahui apa sih analisis site itu. Jadi, analisis site adalah kegiatan riset yang berfokus pada kondisi fisik, sosial, dan lingkungan di sekitar lokasi proyek. Ini mencakup pengamatan terhadap potensi dan batasan yang ada di lahan tersebut, serta bagaimana kondisi-kondisi ini dapat mempengaruhi desain bangunan. Lalu, setelah kita mengetahui apa itu analisis site, kita akan membuat analisis site pada lahan bangunan yang akan kita riset di Jalan Cilalang Jaya 7 nomor A17. Tapi, sebelum itu, kita harus menggunakan metode pengambilan data yang harus diambil menurut analisis site Edward T. White. Pertama, ada inventory atau inventarisasi data. Kedua, ada analisis atau analisis data. Dan yang ketiga, ada sintesis atau sintesis data. Jadi, saya akan memaparkan hasil data dari tiga metode tersebut. Awal adalah mengidentifikasi data dan mencatat semua elemen fisik, sosial, dan budaya, serta elemen visual yang ada di lokasi yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah topografi. Lahan berada di daerah datar dengan sedikit variasi ketinggian. 2. Vegetasi. Terdapat beberapa pohon lokal dan tanaman hias di sekitar lahan. 2. Vegetasi. Yang ketiga ada iklim. Dikarenakan lahan saya berada di Makassar yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi terutama antara bulan November hingga Maret. Dan yang ketiga, ada tata guna lahan. Area ini merupakan kawasan pemukiman dengan beberapa fasilitas umum seperti sekolah, klinik, dan juga bangunan komersial atau toko kecil. Keempat, ada tata guna. Kelima, ada elemen buatan, yaitu akses jalan yang baik ke lokasi. Lalu elemen sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pola aktivitas manusia. Masyarakat setempat memiliki kehidupan yang aktif dengan interaksi sosial yang cukup tinggi. Kedua, ada penggunaan ruang. Terdapat penggunaan ruang publik seperti taman yang mendukung interaksi sosial dan pada denah yaitu ruang tamu, serta yang mendukung interaksi antar penghuni di dalam rumah seperti ruang keluarga dan ruang makan. Lalu yang ketiga ada norma budaya. Masyarakat di sekitar memiliki tradisi dan norma sosial yang kuat, termasuk nilai gotong royong dan kebersamaan dalam acara-acara tertentu. Selanjutnya, elemen visual. Pertama, pemandangan. Lingkungan sekitar menawarkan pemandangan menarik dengan kombinasi bangunan modern dan tradisional, serta kawasan hijau. 2. Komposisi ruang. Tata letak rumah-rumah di sekitar menciptakan komposisi ruang yang harmonis dengan jarak antar bangunan yang cukup untuk memberikan privasi. Dan yang ketiga, elemen estetis lainnya. Penggunaan warna-warna cerah pada bangunan yang mencerminkan karakter budaya lokal dan memberikan daya tarik visual. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Pertama, yaitu survei lapangan. Terbagi menjadi 2, observasi langsung dan wawancara. Dalam observasi langsung, saya melakukan kunjungan ke lokasi pada tanggal 30 Januari 2025. Mengamati kondisi tanah yang relatif datar dengan sedikit kemiringan atau perbedaan tinggi tanah seperti pada jalanan di sekitar lahan yang ada beberapa lebih tinggi dari jalan di depan lahan. Mencatat aksesibilitas jalan, yaitu lebar jalan di depan lahan sekitar 5 meter dengan kondisi jalanan di depan lahan menggunakan paving block. Lalu, adanya beberapa bangunan di sekitar seperti rumah tinggal dan toko kecil atau biasa disebut dengan bangunan komersial. Dalam wawancara, saya melakukannya dengan penduduk setempat mengenai sejarah lokasi dan permasalahan yang pernah terjadi, seperti tersumbatnya sistem drainase dikarenakan pembuangan limbah dari penduduk, dan juga karena sistem drainase sekitar lahan ini tidak mengalir, serta dikarenakan kondisi tanah ada atau kontur tanah di sekitar sini tidak semuanya datar atau perbedaan tinggi jalanan, jadi beberapa bagian di sekitar jalan lahan ini biasanya terkena dampak seperti banjir. Pemetaan. Gambar di atas merupakan diagram lokasi yang menandakan bangunan atau tempat penting di sekitar lokasi lahan. Dapat dilihat pada tabel sebelah kiri bawah
Yang berwarna merah merupakan rumah atau lokasi lahan. Yang berwarna hijau merupakan nama jalan. Yang ditandai dengan warna orange merupakan toko kecil atau rumah makan atau biasa disebut dengan bangunan komersial. Dan yang warna abu-abu merupakan tempat pendidikan. Yang berwarna biru merupakan rumah ibadah. Yang ditandai warna pink merupakan tempat penginapan. Yang ditandai warna ungu merupakan bangunan pemerintah. Dan juga ditandai dengan warna biru tua merupakan tempat olahraga. Berikut merupakan dokumentasi visual yang telah saya ambil di sekitar lahan. 2. Analisis atau analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis elemen-elemen tersebut untuk mengidentifikasi peluang dan kendala yang ada di lokasi. White menyarankan penggunaan diagram untuk membantu memahami hubungan antara elemen-elemen di lokasi. Dari teknik analisisnya dibagi menjadi 3. Diagram hubungan atau relationship diagram dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan diagram hubungan sebuah denah yang berada di lahan tersebut. Terdapat ruang publik, semi privat, dan privat, dan ruangan-ruangan tersebut saling berhubungan. Ada yang berhubungan langsung dan berhubungan tidak langsung. Dapat dilihat dari garis-garis yang saya beri tanda. Hubungan langsung antar ruang terjadi ketika akses dari ruangan satu ke yang dituju oleh garisnya tidak memiliki penghalang seperti dinding. Sedangkan hubungan tidak langsung antar ruang ketika dua ruangan saling berdekatan satu dinding tetapi akses ke ruangan yang dituju oleh garisnya memiliki penghalang. 2. Pemetaan peluang dan kendala atau Opportunity and Constraint Map, yaitu area yang potensial pada gambar di atas ialah aksesibilitas ke fasilitas umum, banyaknya unit komersial, dan juga ruang terbuka hijau, serta potensi lain yaitu angin barat laut pada lahan biasanya lebih dominan pada musim kemarau, sedangkan angin tenggara lebih terasa pada musim hujan, dan juga dengan lahan saya yang menghadap ke timur memberikan cahaya matahari masuk ke dalam rumah di pagi hari dan tenggelam di sebelah barat yaitu di belakang lahan saya. Adapun area yang memiliki keterbatasan yaitu daerah yang sering terkena banjir dan kebisingan dari pusat kota. Ketiga, matrix SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats, atau biasa disebut dengan keunggulan lokasi, permasalahan pada lokasi, peluang di lokasi, dan juga ancaman di lokasi. Yang pertama, keunggulan pada lokasi yaitu strategis dekat dengan jalan utama. Kedua, aksesibilitas baik ke pusat kota. Dan juga tersedianya fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit atau klinik, dan pasar ataupun bangunan komersial. Selanjutnya ada permasalahan yang harus diatasi. Yang pertama, resiko genangan air di musim hujan yang akan mengakibatkan banjir. Kedua, kepadatan penduduk tinggi di sekitarnya. Yang ketiga, terbatasnya ruang parkir. Lalu, selanjutnya ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan. Yang pertama, adanya potensi pengembangan infrastruktur. Yang kedua, dukungan dari pemerintah untuk pembangunan kota. Lalu yang terakhir ada ancaman yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Pertama, persaingan dari proyek pembangunan lain di sekitar. Kedua, kebijakan tata ruang yang dapat membatasi jenis pembangunan yang diperbolehkan. Ketiga, sintesis atau sintesis data. Data yang telah dianalisis kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan konsep desain awal yang responsif terhadap konteks lokasi. Gunakan diagram konsep untuk menggambarkan solusi desain berdasarkan potensi dan kendala yang telah diidentifikasi. Yang pertama ada teknik sintesis. Dalam pengembangan zoning plan ini, sebaiknya pada ruang tamu dipindahkan ke depan di area teras depan rumah, dan sebaiknya teras depan rumah tidak usah ditambahkan atau dihilangkan saja. Lalu, bagian ruang keluarga dipindahkan ke ruang tamu beserta dengan ruang makanan yang berdekatan agar tempat berkumpulnya penghuni rumah ini dapat lebih leluasa berinteraksi di satu ruang yang berdekatan atau biasa disebut dengan open concept. Lalu, bisa ditambahkan dengan penggunaan area carport yang lebih besar dan juga sistem drainase dan tanaman di sekitar rumah dapat diperhatikan dengan baik. Berikut merupakan sketsa awal desain berdasarkan analisis lokasi dan setelah analisis lokasi dengan mengembangkan zoning plan pada lahan. 2. Teknik pengambilan data yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu observasi langsung. Di Cilalang Jaya 7 nomor A17
memiliki kondisi fisik lahan yang datar. Pada sebelah kanan rumah merupakan rumah pemukiman dan di sebelah kirinya merupakan lahan bangunan komersial seperti toko kecil, yaitu bisnis makanan online. Lalu, untuk pola aktivitas manusia di sekitar sini, rata-rata penduduk memiliki aktivitas di luar rumah seperti kantor, sekolah, dan juga kampus. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa suasana di sekitar sini cukup tenang dan tentram. Tetapi, bukan berarti kurangnya interaksi antar warga sekitar, karena dengan banyaknya kesibukan mereka, tetapi tetap meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan orang-orang sekitar jika bertemu di acara-acara tertentu dan biasanya juga rutin melakukan gotong royong setiap minggu pagi. Lalu, hubungan antar elemen di lokasi ini dapat dilihat dari interaksi antara fasilitas pendidikan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Pemerintah setempat berupaya meningkatkan infrastruktur seperti pembangunan dan rehabilitasi drainase untuk mendukung aktivitas masyarakat. 2. Pengukuran lapangan. Saya menggunakan alat seperti GPS yaitu Google Earth yang membantu saya dalam pengukuran lahan. Dapat dilihat pada gambar ukuran rumah saya yaitu sekitar 16 x 7 meter dengan ketinggian 4 meter dari elevasi lantai dengan luas lahan sekitar 114,27 meter persegi dan keliling 4.623 cm. Yang ketiga ada wawancara dan survei. Saya telah memiliki datanya dan juga dari pendapat-pendapat orang-orang di sekitar bahwa lahan ini memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan dan terdiri dari berbagai latar belakang etnis termasuk suku Makassar dan Bugis. Dan juga kawasan lahan ini memiliki banyak usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Terutama di sektor makanan dan minuman. Ini menunjukkan potensi ekonomi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, ada juga data yang menunjukkan bahwa terdapat masalah terkait pembuangan limbah yang menyebabkan tersumbatnya sistem drainase. Jadi, dengan analisis beserta data-data yang saya dapat, sebaiknya bangunan yang akan dibangun pada lahan ini dapat memberikan dampak yang baik untuk sekitar dan juga untuk sistem drainase serta memanfaatkan air hujan agar tidak mudah banjir seperti dengan pengadaan rainwater harvesting. Sebagian besar dari penjelasan saya kali ini saya buat berdasarkan dari penjelasan buku Site Analysis Edward T. White dan saya juga mendapatkan beberapa informasi di internet seperti gambar di atas merupakan peta topografi kota Makassar. Lalu, pentingnya diagramming dalam metode White. White sangat menekankan penggunaan diagram sebagai alat utama untuk menyederhanakan informasi kompleks seperti data-data sebelumnya lebih mudah dan dapat dipahami dengan penggambaran diagram-diagram. Dengan adanya diagram, kita dapat mengidentifikasi pola, hubungan, dan potensi yang tidak terlihat dari data mentah, seperti peluang untuk menciptakan ruangan terbuka hijau atau area komersial yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, diagram menjadi alat esensial dalam proses perancangan arsitektur, memungkinkan analisis yang lebih responsif terhadap konteks lokal. Lalu, mengkomunikasikan temuan dan ide secara visual kepada tim desain atau klien. Seperti dalam sistem sebelumnya, dengan adanya analisis, kita mendapatkan solusi dari masalah pada lahan tersebut dengan menggunakan sistem drainase yang baik, pemanfaatan air hujan dengan penggunaan rainwater harvesting, pengubahan zoning ruang agar mendapatkan open concept, serta interaksi yang baik antara pemilik rumah dan tamu di area terbuka, dan juga penggunaan tanaman yang lebih banyak di dalam rumah.